Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samudi di Sejuta Cerita. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di video kali ini, izinkan saya membawakan cerita horor buat nemenin waktu kalian. Jika sudah siap, selamat mendengarkan. Langit Karangjati mendung sejak subuh. Rumah joglo besar milik Mbah Wiryo dipenuhi orang-orang. Di halaman depan, keranda ditutup kain putih. Beberapa orang membaca doa dengan suara lirih. Suara ayam kampung sesekali terdengar jauh. Angin berhembus pelan membawa bau tanah basah dan bunga melati. Raka, dia umur 23 tahun, berjaket hitam, berdiri menunduk di sisi jenazah. Wajahnya lelah, mata sembab. Ia baru tiba dari kota dini hari tadi. Kakek meninggal tiba-tiba, katanya dalam tidur. Tapi dari kecil aku tahu, beliau orang yang kuat, jarang sekali sakit. Dia selalu sehat, gumamnya dalam hati. Dari arah dapur, Rini, yang berumur 43 tahun, adik bungsu Mbah Wiryo, keluar sambil mengusap air mata. Ia menghampiri Raka, memegang lengan keponakannya itu. Raka, ayo ikut pengantaran jenazah ya. Kamu cucu paling dekat sama Mbah. Iya, Bu. Di tengah persiapan pemakaman, beberapa anggota keluarga duduk berkelompok di balai bambu. Mereka berbisik-bisik. Setelah ini, warisan gimana ya? Kata si paman pelan. Tanah sawah di belakang rumah itu aja udah puluhan hektar. Belum rumah, belum yang disimpan di bank. Kata paman yang kedua. Raka mendengar sepintas. Ia menghela napas panjang. Hatinya terasa tidak enak. Suasana duka ini terasa seperti pesta diam-diam untuk para pewaris. Tanah merah mulai ditimbun di atas pusaran Mbah Wiryo. Suara doa berkumandang dari pemuka desa. Raka berdiri di samping makam, masih diam. Tiba-tiba saat sekop tanah terakhir dijatuhkan, Raka mendengar suara. Aneh, seperti geraman pelan dari bawah tanah. Lalu Raka melirik kanan kiri. Baru aku aja yang dengar barusan. Ia menoleh ke arah keluarga lain. Semua terlihat biasa saja. Rini bahkan memejamkan mata sambil menggenggam tasbih. Tapi suara itu sangat jelas di telinga Raka. Berat seperti seseorang yang belum siap dikubur. Raka menginap di kamar tamu. Lampu temaram. Foto-foto tua Mbah Wiryo dan keluarganya tergantung di dinding kayu. Jam menunjukkan pukul 1.24 dini hari. Suara derit kayu terdengar dari depan kamar, seperti kursi goyang yang bergerak perlahan. Raka membuka mata, nafasnya tertahan. Ia menajamkan telinga. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar, lalu menengok ke arah teras. Kursi goyang tua di pojokan bergerak sendiri, perlahan, seperti ada yang sedang duduk. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan samar di kursi itu. Raka memicingkan mata, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok tua mengenakan baju lurik dan kain jarik. Duduk menatap ke arah rumah. Mbah? Sekejap kemudian, kursi itu berhenti, sosoknya menghilang. Raka mundur menutup pintu pelan, jantungnya berdegup kencang. Rini duduk di ruang tengah sambil menatap kosong ke arah foto keluarga yang digantung di dinding. Di meja kecil ada segelas teh yang sudah dingin dan tidak disentuh. Raka masuk dari arah dapur membawa sepiring nasi dan tempe goreng. Bu, makan dulu. Dari pagi ibu belum masukin apa-apa ke perut. Kamu percaya santet, Ra? Kenapa tiba-tiba nanya gitu, Bu? Aku mimpiin Mbak semalam. Dia duduk di kursi goyang. Mukanya rusak, matanya gelap semua. Terus dia ngomong gini, kamu dijerat darah sendiri. Raka menatap bibinya lama. Ia ingin menganggap itu cuma mimpi buruk karena stres. Tapi nada suara Rini seperti bukan orang habis mimpi. Seperti habis ketemu langsung. Di pojok kamar, bayangan gelap bergerak cepat. Kamera menyorot wajah Rini yang berkeringat. Tiba-tiba ia terbangun dan duduk mendadak. Nafasnya terengah-engah.
Dari dalam lemari tua, terdengar suara bisikan pelan, seperti seseorang membaca doa, tapi terbalik. Rini mendekat ke lemari, gemetar. Ia buka perlahan, tetapi kosong. Namun saat ia menutup pintu lemari, pantulan di cermin di balik pintu memperlihatkan wajah Mbak Wiryo, pucat, rusak, dan tersenyum dingin. Rini berteriak kencang. Raka terbangun oleh suara teriakan Rini. Ia langsung lari ke kamar bibinya. "Bu, ada apa, Bu?" Rini terduduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar. "Ada Mbah. Dia di lemari. Dia liatin aku, Ra." "Itu cuma mimpi, Bu. Ibu kecapean kali." "Ini bukan mimpi." Raka mengepel lantai ruang tamu. Saat menyeret kursi, ia melihat bekas jejak kaki tanah masuk dari arah pintu depan dan berhenti tepat di depan kamar ini. Ia buka pintu perlahan, lantai bersih. Tapi begitu Raka balik badan, ada jejak baru seperti kaki telanjang basah berjalan ke arah dapur. "Ini siapa yang masuk rumah semalam ya?" Di belakang rumah, ada sebuah pohon beringin tua yang sudah lama dianggap angker. Raka berdiri menatap ke arah pohon itu. Ia baru sadar, beberapa malam terakhir, dari sanalah suara-suara aneh datang. Burung gagak hitam tiba-tiba terbang dari dahan paling atas. Rini sudah tidak bisa makan lagi, badannya panas dingin, matanya sembab. "Ra, aku kayak dikutuk. Setiap malam ada yang duduk di ujung tempat tidurku. Aku dengar napasnya. Bau tanah basah." "Bu, kita harus cari orang pintar. Mungkin ada yang bisa bantu kita." Rini mengangguk lemah. Raka duduk di beranda depan sambil menyeruput kopi, tatapannya kosong. Wajahnya terlihat pucat dan kurang tidur. Rini keluar dari dalam rumah, membawa nampan isi teh dan potongan pisang rebus. Tapi langkahnya goyah, badannya makin lemah. "Ibu tidur jam berapa semalam?" "Gak tidur, ada suara ketukan dari jendela, terus-menerus. Pas aku intip, gak ada siapa-siapa, tapi jejak tanahnya nempel di kaca." Raka mendadak berdiri, matanya membesar. "Semalam aku juga dengar ada yang manggil nama aku, tapi suaranya kayak bukan manusia." Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang kurir mengetuk pintu. "Pak Raka, ada paket nih." "Paket dari siapa ya?" "Gak tahu, gak ada nama pengirimnya. Saya cuma disuruh antar ke alamat ini." Kurir langsung pergi begitu saja. Raka membuka paket perlahan. Isinya kotak kecil dibungkus kain kafan. Saat dibuka, di dalamnya ada tanah kuburan basah, seikat rambut panjang, dan boneka jerami penuh dengan jarum. "Ya Allah, itu santet, Ra." Raka menutup kotaknya cepat-cepat, wajahnya tegang. "Ada yang ngirim ini ke kita, dan dia tahu rumah ini." Rini terbaring lemas. Tiba-tiba ia mendadak kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Tubuhnya melengkung seperti ditarik dari dua sisi. Raka panik masuk ke kamar. "Bu, Ibu, astagfirullah." Rini membuka mata, tapi bola matanya putih semua. Suaranya berubah parau. "Warisan untuk darah. Keluargamu akan jatuh satu-satu." Lalu ia pingsan. Raka memanggil seorang orang pintar dari desa sebelah. Kinaryo, lelaki tua berwajah keriput, membawa tas rajut berisi botol kaca dan daun-daunan. Kinaryo berjalan mengelilingi rumah sambil membaca doa dan menabur garam kasar. "Energi di sini udah rusak. Ada kiriman dari orang yang benar-benar dendam. Ini bukan santet sembarangan. Ini jenisnya Gunogini, yang makannya darah keluarga." Raka terdiam, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Kamu harus jujur, Nak. Siapa aja yang ngincar warisan mbahmu?" Raka menghela napas. Ia teringat bisik-bisik para pamannya di hari pemakaman. Kinaryo menyalakan dupa dan lilin di tempat sudut ruangan. Raka dan Rini duduk bersila di lantai dengan mata tertutup. Kinaryo memulai ritual. Suara bacaan doanya semakin cepat. Tiba-tiba lampu padam sendiri. Angin dingin tertiup dari arah dapur. "Jangan buka mata. Apapun yang kamu dengar, jangan buka." Tapi Raka mendengar suara berat, bisikan tepat di telinganya. "Kamu anak yang durhaka. Mbahmu belum tenang karena kamu belum tahu siapa pengkhianatnya." Raka menggertakkan gigi,
menggenggam erat jari tangannya. Raka duduk sendiri di tempat tidur. Ia baru selesai mandi setelah ritual. Di meja kecil, ia melihat sebuah foto lama keluarganya saat lebaran, lengkap dengan Mbah Wiryo duduk di tengah. Tapi ada satu wajah yang dilingkari spidol merah, wajah Pak Dirman, pamannya sendiri. Raka duduk di ruang tamu, menatap foto lama yang semalam dilingkari merah. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Kenapa wajah Pak Dirman yang dilingkari? Apa ini pertanda atau cuma sugesti? Rini masuk pelan, wajahnya pucat. Ia duduk di sebelah Raka, lalu memegang bahunya. Kamu masih ingat nggak dulu waktu kecil, Pak pernah bilang kalau tanah diwariskan jangan pernah dibagi dengan niat rakus. Raka mengangguk pelan. Pak Dirman itu dulu paling keras sama Mbah. Pernah maksa jual tanah belakang buat modal bisnis, tapi Mbah nggak kasih. Dan sekarang Mbah udah nggak ada. Raka nekat mendatangi rumah Pak Dirman. Rumah besar bercat krem dengan pagar besi tinggi. Halaman luas tapi rumputnya mulai mengering. Pak Dirman, umur 55 tahun, tubuh besar, berambut tipis, sedang duduk di beranda, sedang merokok. Pak, saya mau ngomong. Tentang apa itu? Paket yang isinya tanah kuburan, boneka jerami, rambut semua dikirim ke rumah Mbah. Saya cuma mau tahu, Bapak tahu apa soal itu? Pak Dirman tertawa kecil, senyumnya tipis, dingin. Kamu masih kecil, Rah. Jangan sok paham. Dunia orang tua itu lebih rumit dari yang kamu kira. Pak, saya tahu Bapak dulu pernah ribut sama Mbah karena tanah. Mbahmu egois. Dia lebih milih simpan tanah buat orang mati daripada bantu anak hidup. Jadi, Bapak mau balas? Pak Dirman tidak menjawab, tapi tangannya menggenggam rokok terlalu keras, sampai kertasnya hancur. Kinario datang kembali untuk menjaga rumah selama 3 malam ke depan. Ia bilang, kiriman gaib biasanya makin kuat di malam ketiga setelah korban menerima perkenalan pertama. Raka dan Rini tidur di ruang tengah, dikelilingi garam dan daun kelor. Jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari. Angin mendadak dingin, lampu temaram berkedip. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Raka berdiri pelan, menyalakan senter. Ia menuju dapur dan menemukan pisau dapur tertancap di pintu lemari. Di atas meja ada kain kafan baru, masih basah. Di dalamnya potongan kuku, selai rambut, dan kertas bertuliskan. 1 sudah, 2 menyusul. Kabar menyebar cepat. Pak Surono, kakak tertua Mbah Wiryo, ditemukan meninggal di ladang. Meninggal dengan mata terbuka dan lidah tergigit. Dokter bilang serangan jantung, tapi warga yakin itu ulah santet. Raka makin yakin ini bukan kebetulan. Kinario menggelar ritual besar. Di ruang tengah, ia menggambar lingkaran dengan kapur putih dan darah ayam hitam. Kalau malam ini nggak kita tahan, kiriman ini bisa ambil nyawa siapa aja di rumah ini. Raka duduk di dalam lingkaran. Di luar, angin tiba-tiba berhenti, sunyi, mencekam. Lalu dari atap terdengar suara langkah pelan. Seperti ada yang berjalan melingkar di atas rumah. Jangan bergerak. Tiba-tiba lampu padam. Di luar jendela, terlihat bayangan seseorang berdiri. Sosoknya tinggi, gelap, mengenakan kain kafan, dan wajahnya seperti Pak Surono. Ki, itu Pak Surono, Ki. Bukannya dia udah... Itu bukan dia, itu penunggu kiriman. Arwahnya dipakai buat mengancam. Pagi itu langit mendung. Rini duduk diam di kursi depan, memandangi pohon nangka di halaman belakang. Matanya sembab. Raka datang membawa segelas teh hangat. Ibu nggak tidur lagi semalam. Aku mimpi Mbah. Dia duduk di ruang tamu, tapi wajahnya ketutup kain putih. Dia nunjuk ke arah utara, sambil bilang, balas dendam anakmu akan makan darah saudaramu sendiri. Raka terdiam, jantungnya berdegup keras. Mbah nggak mungkin kirim santet, tapi mungkin ada yang pakai nama Mbah buat nutupin jejaknya. Raka menggali di bawah pohon nangka, tempat yang Mbah dulu larang untuk didekati. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Setelah gali sekitar 1 meter, cangkulnya membentur peti kayu kecil. Saat dibuka, di dalamnya ada kertas wasiat asli milik Mbah Wiryo.
Wasiat itu menyatakan semua tanah warisan akan jatuh ke tangan Raka dan ibunya, Rini. Tidak disebutkan nama Pak Dirman maupun saudara lainnya. Ini kenapa disembunyikan? Siapa yang berwasiat ini dan siapa yang tahu? Raka mendatangi Pak Dirman. Ia tidak lagi sopan, wajahnya dingin, tangannya memegang salinan wasiat yang ia fotokopi tadi siang. Bapak tahu soal ini kan? Makanya semua dikirim ke saya, supaya saya dan ibu mati, dan warisan bisa diambil. Itu bohong, surat itu palsu. Bapak ngira dengan santet bisa hapus nama saya dari wasiat. Pak Dirman terdiam, wajahnya memerah, tapi tiba-tiba ia batu keras, lalu memuntahkan darah segar. Pak, kata Raka. Pak Dirman jatuh terduduk, tangannya gemetar, dari mulutnya keluar selai rambut panjang basah, matanya membelalak ketakutan. Aku nggak sendirian, kata Pak Dirman parau. Kinaryo datang membawa sebuah botol besar berisi minyak hitam dan seikat bunga kenanga yang gosong. Ia mengatakan bahwa malam ini adalah malam terakhir. Jika santet tidak diputus malam ini, Rini akan jadi korban berikutnya. Ada satu nama lagi, yang lebih tua dari Pak Dirman, yang mendorong semua ini terjadi. Raka berpikir, lalu teringat seseorang, Bu Marni, kakak terdua Mbah Wiryo, yang tinggal di kota dan tidak pernah datang ke pemakaman. Raka dan Kinaryo nekat datang ke rumah Bu Marni. Rumah besar, terang, tapi sepi. Pelayannya bilang, Bu Marni lagi tidur. Raka masuk pelan, dan ia menemukan ruangan di belakang, semacam altar. Di meja altar itu ada foto Mbah Wiryo dengan mata dicoret spidol merah, boneka dari tanah liat yang wajahnya mirip Rini, dan seikat rambut Raka yang hilang waktu kecil. Ini dukun kelas tinggi, santet yang dikirim ke kalian dikendalikan dari sini. Kinaryo berbisik. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari balik pintu kamar. Kalian, keterlaluan. Kamu janji warisan itu dibagi rata, tapi malah dikasih ke kamu, anak haram, kata Bu Marni parau. Bu Marni, ibu tega kirim santet ke Ari sendiri. Kamu pikir cuma kamu yang punya hak? Tanah itu harusnya buat keluarga, bukan buat kamu dan ibumu yang numpang hidup, kata Bu Marni. Kinaryo membakar semua benda kiriman yang ditemukan di rumah Bu Marni. Ia melakukan pemutusan jalur energi hitam. Mulai malam ini, darah gaib diputus. Tapi dendam manusia itu yang belum selesai.